Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Mari kita lanjutkan. Al-babus sabi' was sittun. Bab yang ke-67. Fil ihsani, menjelaskan tentang ihsan. Berbuat baik ilal yatimi, kepada yatim, wajtinabiz zulmi, dan menghindari kezoliman, meninggalkan kezoliman, menjauhi kezoliman. Ihsan kepada yatim itu bukan hanya berbentuk uang. Ihsan dalam bentuk apa saja, bukan hanya berbentuk materi. Ihsan ini juga bisa berarti bahwa kita mengangkat anak yatim ini sebagai anak kita sendiri, sebagai anak kita, mengadopsi anak-anak yatim ini menjadi anak kita. Itu juga ihsan yang paling bagus tentunya. Akhraja, mengeluarkan siapa? Al-Bukhari, Imam Bukhari radhiyallahu an. Ana wa kafilul yatimi fil jannah kahazaini wa asyara bi usbu'aihi as-sababah wal wusta wa farraja bainahuma. Imam Bukhari mengeluarkan sebuah hadis, yang hadis ini populer sekali terutama ketika bulan Muharram, yang katanya lebarannya anak-anak yatim. Ini sering disampaikan oleh para ustadz, para kiai, para mubalik. Ana wa kafilul yatim. Saya, kata Kangjeng Nabi, wa kafilul yatim, dan orang yang menanggung anak yatim. Ini bahasanya kafil. Bukan hanya menyantuni pada tanggal 10 Muharram saja, tetapi kafirul yatim, menanggung hidup mereka, menanggung hidup mereka sampai disekolahkan, dikasih jajan tiap hari, dikasih makan tiap hari. Itu namanya kafirul yatim. Jadi bukan hanya menyantuni mereka sewaktu-waktu saja. Ketika mau lebaran, ingat anak yatim. Ketika tanggal 10 Muharram, ingat anak yatim. Bukan hanya itu, bukan. Tapi kafilul yatim, seluruh kebutuhan hidupnya kita yang jamin. Tetapi kalau nggak bisa demikian, nggak bisa menjamin hidup mereka, ya mala yudraku kulluh la yutsraku kulluh. Kalau tidak sanggup untuk ngurusin anak yatim tiap hari, daripada nggak sama sekali, ya sudah, nyantuni yatimnya setahun 2 kali waktu lebaran atau 10 Muharram, daripada enggak sama sekali. Sebaiknya ya itu tadi, kafilul yatim, bukan hanya nyantunin 1-2 kali saja, tapi hidup mereka kita tanggung. Maka orang yang menanggung anak yatim, menjamin kehidupan anak yatim, itu bersama Kangjeng Nabi di surga kahazain. Seperti wa asyara bi usbu'aihi, beliau memberikan isyarat dengan 2 jarinya, yaitu yang satu as-sababah, sababah itu telunjuk, wal wusta, dan jari tengah, wa farraja bainahuma, dan merenggangkan antara keduanya. Jadi begini, tidak dirapatkan, tidak disatukan begini, enggak ya. Oleh karena itu makanya berusahalah kita untuk bukan hanya nyantunin, ya kalau nggak bisa mengangkat dia untuk jadi anak kita sendiri. Misalnya si yatim ini tinggal di neneknya, ya tiap hari kita kasih duit, walaupun hanya 10.000 umpamanya. Yang penting kebutuhannya tercukupi, ya kasih saja sama neneknya tadi yang ngurus. Atau memang kita membuat sebuah lembaga yang ngurusin mereka. Ini banyak sekarang lembaga-lembaga, yayasan-yayasan yatim piatu dan duafa. Tentu memang ini godaannya banyak sekali. Ngurusin anak yatim itu tidak seperti ngurusin anak sendiri. Banyak orang yang tergelincir, sehingga ngurusin anak yatim membuat yayasan anak yatim, tapi yang kaya yang ngurusnya. Yatimnya malah semakin belangsak. Mereka hanya jadi jualan saja. Yayasan anak yatim minta sumbangan ke setiap perusahaan, sumbangan ke instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta, ke para donatur, baik kelompok maupun perorangan. Nah, setelah terkumpulkan duitnya malah mereka yang kaya.
Bukan berarti tidak boleh menggunakan duit itu ya, silakan saja. Tetapi jangan sampai uang tersebut yang kita gunakan justru lebih banyak daripada yang dimakan oleh anak yatim sendiri. Kalau kita tidak sanggup menjaganya, sudah jangan. Gak usah ngurusin yayasan anak yatim. Bahaya itu. Wa Muslimun, dan meriwayatkan juga Imam Muslim. Kafirul yatimi lahu auli ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah wa asyara marikun bisababati wal wusta. Riwayat Imam Muslim lain lagi nih, ada tambahannya. Kafirul yatim, yang menanggung hidup anak yatim, lahu, milik dia, artinya ada hubungan kerabat dengan dia, auli ghairi, atau memang tidak kenal sama sekali. Ana wa huwa, saya dan orang tersebut, kahata ini, seperti begini, fil jannati, di surga. Wa asyara, dan memberikan isyarat. Siapa Malikun? Malik itu salah seorang rawi dari hadis ini yang meriwayatkan kepada Imam Muslim. Malik berisyarat dengan seperti ini, bisababah wal wusta. Ya, sama sababah wal wustonya, tapi ada bedanya. Tambahannya itu kafil yatim lahu, milik dia, yatim yang milik dia, yang memang dirawat sama dia sejak kecil, sejak bapaknya meninggal atau ibunya meninggal, auli ghairi, atau memang milik orang lain. Yatimnya bukan yatim milik kita, itu bukan keluarga kita lah. Wal Bazzar, dan meriwayatkan juga Imam Bazzar, man kafala yatiman lahu zu qarabatin aw la qarabatalah fa ana wa huwa fil jannah kahataini wa dhamma bi usbu'ahi. Man, barang siapa kafala, yang menanggung yatiman, menanggung hidup yatiman, anak yatim, lahu, baginya atau miliknya, lahu, bagi dia, zu qarabatin, ada kerabatan, kekerabatan, mesti saudara lah, anaknya kakak kita, anaknya adik kita. Misalnya adik kita yang meninggal, tuh anaknya itu kan jadi yatim tuh. Nah, itu maksudnya lahu zu qarabah. Aula qarabatalah, atau memang bukan kerabat kita. Aula qarabatalah, atau memang bukan, tidak sama sekali tidak ada hubungan kerabat dengan kita. Ya orang lain, dengen-dengen dah. Tapi dijamin hidupnya. Bukan menyantuni, tapi tetap menjamin. Bahasanya dari tadi, anak wa kafilul yatim. Terus hadis Muslim, kafilul yatim. Terus ini hadis Bazzar, man kafala yatiman. Jadi tetap, itu nggak cukup hanya nyantunin Lebaran sama tanggal 10 Muharram saja ya. Tapi menjamin hidupnya ya, tiap hari. Makannya, makanannya, pakaiannya, sekolahnya, dan lain-lain. Tapi ya itu tadi, mala idroku kulluh la idroku kulluh. Daripada kita tidak melakukan kebaikan sama sekali kepada yatim, ya sudah. Daripada tiap hari enggak jadi penanggung yatim enggak, ya sudah nyantunin juga ya lumayan lah ya. Cuma yang dimaksudkan beberapa hadis yang sering kita dengar, orang yang menyantuni anak yatim nanti akan di surga seperti ini, itu salah itu. Kalau nyantunin doang nggak seperti itu. Bahasanya kafirul yatim, menanggung hidup mereka. Jangan kepedean, cuma ngasih anak yatim setahun 2 kali, udah ujub dalam hatinya nanti di surga bareng dengan Kangjeng Nabi kahataini katanya, atau kahazaini. Ya enggak, kalau hanya sekali-kali itu mah kafirul yatim, menanggung hidup anak yatim. Selanjutnya, qala, bersabda junjungan kita Rasulullah SAW kembali. Kalau ini tidak disebutkan siapa perawinya. Man, barang siapa sa'a ala salasi banatin, siapa yang berjalan dengan 3 anak perempuan, bahwa orang tersebut fil jannati, di surga, wakana, dan ada lahu bagi orang itu ka'ajril mujahid, seperti pahala orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, so'iman qa'iman, so'iman puasa tiap hari, qa'iman bangun tiap malam. Jadi siangnya puasa, malamnya bangun. Siapa orang yang menanggung hidup 3 orang
anak perempuan yang yatim. Ini maksudnya bukan hanya banat saja, tentu banin juga. Maka nanti dia di surga, jadi minimal 3 orang yang ditanggungnya itu. Maka nanti dia di surga mendapatkan pahala orang yang berjihad fisabilillah. Siangnya puasa, malamnya sholat, bangun tahajud. Luar biasa nih pahalanya itu. Wa Ibnu Majah, dan meriwayatkan Ibnu Majah, salah satu hadis diriwayatkan oleh beliau, bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ala salasatan minal aitam. Ala itu menyediakan, salasatan 3 orang, minal aitam, menjamin makanan dan minumannya 3 orang dari anak yatim. Karena maka ada kaman, orang tersebut seperti orang koma yang bangun lailahu di malam harinya, wasoma dan puasa naharahu pada siang harinya, wa ghoda auraha syahiron saifahu fi sabilillah. Berangkat atau tidak, orang tersebut sama dengan orang yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah. Wa kuntu ana wa huwa fil jannah akhawain. Aku dan orang itu di surga seperti saudara. Kama anna hataini ukhtani wa al-saqo usbu'ahis sababa wal wusta. Ya, beliau juga sama. Al-saqo di sini artinya mengacungkan, menggabungkan antara 2 jarinya, yaitu as-sababah, telunjuk, wal wusta, dan jari tengah. Kalau ini sudah dibatasi nih. Jadi tidak sembarangan orang yang nyantuni yatim. Kalau hanya 1 orang tidak termasuk di sini. Atau hanya santunan 2 kali dalam setahun, Lebaran saja dan 10 Muharram saja juga tidak termasuk di sini. Jadi yang termasuk orang yang akan bersama Kangjeng Nabi di surga, yang duduk bareng dengan Kangjeng Nabi di surga, yang dianggap saudara oleh Kangjeng Nabi di surga, adalah orang-orang yang menanggung hidupnya minimal 3 orang anak yatim. Tentu dengan piatunya juga, bukan hanya yatim ya. Kalau yatim itu tidak punya bapak, kalau piatu ya tidak punya ibu. Kalau yatim piatu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Yatim piatu budak yatim barekinya tuh ya. Yatim itu ukurannya, yatim piatu itu sebelum balik. Kalau sudah balik ya nggak termasuk yatim lagi gitu. Tapi ada juga yang berpendapat sebelum dia nikah, sebelum dia dapat mencari duit sendiri, ya tetap masih yatim. Jadi banyak orang yang, ya mohon maaf ya, ketika muharraman atau sering menyampaikan di mimbar-mimbar khutbah, menyebutkan bahwa orang yang nyantuni yatim seperti nanti akan bersama Kangjeng Nabi di surga. Yang nggak semudah itu, nggak semurah itu ya. Kalau hanya sesekali nggak termasuk. Maksudnya menjamin hidup mereka. Pokoknya sudah, katakan sama neneknya atau sama ibunya si anak yatim itu, yang bapak meninggal, udah bu, kalau bisa anak ibu saya ambil ya. Nah, ibu silakan mau nikah lagi dengan orang lain juga nggak apa-apa. Anak ibu ini kan yatim, saya ambil, saya jadikan anak. Nah, itu namanya kafilul yatim itu. Kata ibunya, Pak, masa anaknya saja yang disantuni, yang ditanggung hidupnya, mamahnya gimana? Terus gimana maksud ibu? Ya dengan saya sekalian Pak. Jadi anaknya disantuni, ibunya dikawini. Nah itu lebih bagus lagi tuh. Nah itu baru menjamin kehidupan yatim. Jadi bukan hanya nyantuni sekali-kali, bukan. Jadi yang dimaksud dengan orang yang menanggung hidupnya anak yatim itu, anak wakafilul yatim itu, yang akan bersama Kangjeng Nabi di surga adalah orang-orang yang menjamin hidup anak yatim tiap hari. Makannya, minumnya, pakaiannya, sekolahnya, pendidikannya, dia tanggung jawab. Santuni anak-anak yatim dengan penuh keikhlasan. Tiap hari kita menyantuni mereka, bukan hanya 1 tahun 2 kali. Cari anak-anak yatim, jadikan mereka anak-anak angkat kita. Tidak usah di rumah kita. Mungkin yang ngurusnya orang lain, tapi kita tiap hari nyumbang mereka. Insya Allah
kita akan bersama Kangjeng Nabi duduk bareng di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.